Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatika Oktavia dengan NIM 64232340. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi dari pertemuan 1 untuk mata kuliah manajemen keuangan. Untuk ringkasan yang pertama adalah manajemen keuangan itu penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas dan mengkaji, menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau keuntungan dan kemakmuran bagi para pemegang saham dan berkelanjutan usahanya bagi perusahaan. Untuk manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan utama, yaitu ada memperoleh dana, penggunaan dana, serta pengelolaan aset atau aktiva. Untuk perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan terdiri dari beberapa teori. Yang pertama adalah teori pasar modal efisiens, lalu ada struktur modal. Yang ketiga ada dividen, kemudian ada teori diskon aliran kas, dan teori informasi asimetrik, teori portofolio, dan yang terakhir ada teori opsi. Untuk yang ketiga ada fungsi-fungsi keuangan, ada 4, yaitu adalah bagaimana memperoleh dana, bagaimana menggunakan dana tersebut, serta manajer keuangan perlu menentukan jumlah dana dan memilih sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Lalu yang terakhir adalah untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa mendapatkannya dari dalam atau luar perusahaan. Yang ketiga ada fungsi manajemen keuangan. Untuk fungsi manajemen keuangan tersendiri, untuk mengelola dana dan sumber dana keuangan perusahaan dengan efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi. Lalu kemudian untuk fungsi manajemen yang kedua, pedoman bagi manajer perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan memahami ilmu manajemen keuangan ini, nantinya manajer perusahaan dan pihak-pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan mampu membuat keputusan lebih bijaksana lagi. Lalu ada tujuan manajemen keuangan bagi perusahaan, yaitu yang pertama ada memaksimumkan nilai perusahaan, yang kedua menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, lalu yang ketiga ada memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa peluang karir di bidang keuangan, yaitu ada budget officer, manajer keuangan, financial manager, dan finance director terutama pada multinational company, finance manager dan finance director terutama pada multinational company, yaitu ada financial analyst dan financial officer pada perusahaan underwriter atau pinjaman emisi, lalu ada perusahaan sekuritas di pasar modal. Lalu ada fungsi keuangan dalam organisasi biasanya dibedakan menjadi 2 jabatan, yaitu ada bendaharawan atau treasurer, bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengamanannya dan pengelolaannya juga. Lalu yang kedua ada administrasi pembukuan atau akuntansi controller, bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Lalu ada analisis aspek keuangan dari seluruh keputusan, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Yang kedua, ada keputusan pembiayaan dan keputusan struktural modal perusahaan. Yang ketiga, ada keputusan investasi, investment atau decision sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Selanjutnya ada manajer keuangan mempunyai tanggung jawab dalam menentukan strategi keputusan kunci dari sebuah perusahaan, yaitu ada 5 opsi atau ada 5 bagian. Yang pertama adalah pemilihan produksi dan pasar perusahaan. Lalu yang kedua ada strategi untuk riset, investasi, produksi, pemasaran, dan penjualan. Itulah beberapa rangkuman materi mata kuliah manajemen keuangan pada pertemuan 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.